Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Insinyur Haji Neti Nurlenawati MM dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Namun, sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dia Aulia Azahra, sebagai moderator dan teman-teman pemateri, yaitu Kofri Adi Saputro, Dian Rahayu, Ersy Hidayanti Fauzia, Mila Sarinur Aisyah, Muhammad Dias Munandar, Mutiara Azahra, Nenden Kusmawati, Tarehul Hidayah, Fieka Nurlita Fakyumi. Kami, kelompok 1 akan membahas tentang deret hitung dan deret ukur serta penerapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Kusmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh, 7, 12, 17, 22, 27, 32. Pembedanya yaitu 5. Deret hitung dapat diterapkan dalam model perkembangan usaha jika variabel-variabel dalam kegiatan usaha seperti produksi, pendapatan, biaya, atau penambahan modal berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Mengikuti pola perubahan seperti hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan. Kasus deret hitung, perusahaan Norifumi Racing yang memproduksi knalpot racing pada bulan pertama menghasilkan 5.000 buah knalpot karena adanya permintaan terus-menerus meningkat diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal. Setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah knalpot. Jika perkembangan produk konstan, berapa buah knalpot yang dihasilkan pada bulan ke-7. Penerapan rumus deret hitung pada perusahaan Norifumi Racing. Suku ke N dari deret hitung. Sn sama dengan A tambah dalam kurung N min 1 B, di mana A suku pertama atau S1, B pembeda, N indeks suku, jumlah N suku. Jn sigma Si sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya. Jn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah Sn. Jn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N min 1B. Jn sama dengan Na tambah N per 2 dalam kurung N min 1B. Perhitungan. Perusahaan Norifumi Racing yang memproduksi knalpot racing pada bulan pertama menghasilkan 5.000 buah knalpot karena adanya permintaan terus-menerus meningkat diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal. Setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah knalpot. Jika perkembangan produksi konstan, berapa buah knalpot yang dihasilkan pada bulan ke-7? Jawaban diketahui: A 5.000, B 500, N 7. Sn sama dengan A tambah dalam kurung N min 1 B. Sn sama dengan 5.000 tambah dalam kurung 7 min 1 dikali 500 sama dengan 5.000 tambah 3.000, hasilnya yaitu 8.000. Jadi jumlah produksi pada bulan ke-7 adalah 8.000 knalpot. Jn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus Sn. Jn sama dengan 7 min 7 per 2 dalam kurung 5.000 tambah 8.000 sama dengan 7 kali 13.000 dibagi 2, hasilnya yaitu 45.500. Terima kasih materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudari Nenden yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahayu akan menjelaskan deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yaitu merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Penerapan deret ukur dalam ekonomi yang konvensional salah satunya adalah model pertumbuhan penduduk. Seorang ekonom bernama Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk di dunia mengikuti pola deret ukur. Penerapan rumus deret ukur pada bank. Suku ke N dari deret ukur Sn sama dengan AP kuadrat N min 1, di mana A suku pertama, B P pengganda, N indeks suku. Jumlah N suku, Jn sama dengan sigma Si sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 dan seterusnya. Di sini ada dua rumus. Rumus pertama, Jn sama dengan A dalam kurung 1 min P kuadrat N dibagi 1 min P. Rumus kedua, Jn sama dengan A dalam kurung 1 min P kuadrat N dibagi P min 1. Di mana apabila P kurang dari 1 digunakan rumus 1 dan apabila P lebih dari 1 menggunakan rumus yang kedua. Perhitungan, seorang nasabah mengembalikan uang di bank sebanyak 3 juta pada tahun pertama. Kemudian pada tahun ketiga, nasabah tersebut mengembalikan uang di bank sebanyak 9 juta. Berapakah uang yang harus dikembalikan pada tahun keempat? Jawabannya diketahui A 3 juta, P 3, N 4. Sn sama dengan AP kuadrat N min 1. Sn sama dengan 3 juta kali 3 dalam kurung kuadrat 4 min 1. Sama dengan 3 juta kali 3 pangkat 3 sama dengan 27 juta. Jadi, jumlah pengembalian uang pada tahun keempat adalah 27 juta. Jn sama dengan A dalam kurung Pn min pangkat 1 dibagi P min pangkat 1. Jn sama dengan 3 juta dalam kurung 3 pangkat 4 min 1 dibagi 3 min 1 sama dengan 3 juta dalam kurung 3 pangkat 3 min 1 dibagi 2. 3 juta dalam kurung 9 min 1 bagi 2 sama dengan 3 juta dalam kurung 8 bagi 2 sama dengan 22 juta bagi 2. Hasilnya 11 juta. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Dian yang telah menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian tugas. Saya sendiri di Aulia Zahra bertugas sebagai moderator. Dian Rahayu bertugas sebagai pemapar materi kedua. Mutia Azahra sebagai pengedit video. Ersi Hidayanti Faujiah bertugas untuk membuat slide 11. Mila Sari Nuraisyah mencari materi, membuat PPT slide 4 dan 5. Nenden Kusumawati bertugas sebagai pemapar materi ke-1. VK Nurlita Fakyumi mencari materi, membuat PPT slide 1, 2, dan 3. Muhammad Dias Munandar mencari materi, membuat PPT slide 9 dan 10. Kofri Adisa Putro menemukan kasus, membuat PPT slide 6. Tarakul Hidayah menemukan kasus, membuat PPT slide 7 dan 8. Kesimpulan yang berisi, deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan yang merupakan unsur sebuah deret dinamakan suku deret yang nantinya bisa dibeda-bedakan menjadi deret hitung dan deret ukur. Dapat dilihat dari penyelesaian kasus-kasus di atas,
Deret hitung dan deret ukur dapat digunakan untuk mengukur biaya produksi dan pendapatan. Selain itu, deret hitung dan deret ukur juga dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan pendudukan dan pangan. Dalam ilmu ekonomi, deret hitung dan deret ukur juga bermanfaat guna menghitung bunga majemuk dalam dunia perbankan. Di sini juga saya akan menjelaskan saran. Kami mengambil materi tentang deret hitung dan deret ukur ini dari berbagai sumber yang dapat diuji kebenarannya. Untuk itu kami berharap kepada para pembaca agar dapat dengan mudah mempelajari dan memahaminya. Sekian yang kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada Ibu Haji Neti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.